Bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming. Sekarang kita akan membahas mengenai rec.method invert to be string. Apa artinya ya? Artinya itu rec.method diambil kesimpulan ya, atau dianggap menjadi string. Nah, gimana bisa seperti itu ya? Nah, seperti ini kita bisa lihat. Hal ini sama ya, diterapkan pada string. Nah, kita bisa lihat kodenya. Declare function handle request URL string method get pipe post ya, atau post colon void. Nah, lalu kita lihat di sini const rec sama dengan dalam curly bracket URL https /example.com lalu method get. Lalu handle request rec.url rec.method. Nah, apa yang terjadi ya setelah kita berikan kode ini? Yang terjadi yaitu TypeScript akan menghasilkan error ketika compile. Errornya itu argumen tipe string nggak bisa diassign ke parameter dari tipe get or post ya. Karena apa? Karena dia sudah ambil kesimpulan ya bahwa metode ini tipenya yaitu string. Jadi kalau dikasih metode get, nah mungkin kita bingung ya, kenapa? Kan kita kasih metode get. Get kan termasuk yang ada di dalam ini get atau post. Ya, bahkan ketika dia dianggap string ya, ya. Get pun juga bisa ya, bisa masuk ke dalam sini. Itu memang benar, tapi dari sini ya, dari construct ke handle request ini kan bisa saja ada kejadian bahwa menurut si TypeScript ya, metodenya ini bisa berubah dari get menjadi misalkan guess atau something gitu ya, atau sesuatu. Nah, jadi ini nggak jelas gitu ya, jadi akibatnya menghasilkan error. Dan di sini beda ya, di sini kita bisa lihat di sini beda. Ini nggak termasuk parameter type annotation ya, nggak termasuk. Ini memang type annotation benar, tapi bukan parameter type annotation. Karena apa? Karena kita bisa lihat di sini di function handle request dia hanya ada declaration tapi tidak ada definition ya. Kita butuh definition juga. Jadi kalau di sini ada curly bracket ya dan langsung ada definitionnya seperti gimana ya, maka ini bisa kita katakan merupakan parameter type annotation ya. Tapi di sini hanya type annotation, bukan parameter type annotation. Nah, jadi di sini tentu akan error karena dianggap string di sini ya. Diambil kesimpulan ini rec.methodnya sebagai string, bukan get ya, bukan string get atau string post saja. Jadi diambil kesimpulan secara superset ya, bukan subset. Nah, di sini jadi kita bisa lihat ya, dikatakan bahwa dalam contoh di atas rec.method diambil kesimpulan untuk menjadi string, bukan get ya. Karena kode bisa dievaluasi antara pembuatan rec dan panggilan terhadap handle request, yang mana bisa assign string baru seperti guess ke rec.method. TypeScript mempertimbangkan kode ini sebagai sebuah error. Nah, jadi bagaimana workarounds ya? Di sini kita bisa lihat workarounds. Workarounds itu bagaimana ngakalinnya ya, biar jalan. Nah, di sini kita lihat ada dua langkah, yaitu langkah pertama ya, ada dua pilihan, maksudnya ada dua choices ya, dua pilihan untuk menghandle masalah ini. Nah, pilihan pertama yaitu kita bisa mengubah inference dengan menambahkan type assertion di kedua buah location ya, di salah satu location. Jadi terserah ya, mau lokasi manapun juga ya. Yang penting salah satunya kita lakukan ya. Nah, sini kita bisa lihat ya. Perubahan pertama ya, bisa juga kita lakukan di sini. Perubahan pertama, const rec dengan URL https example.com, metodenya get as get ya. Kita gunakan di sini ya, sebagai ya, kita bisa lihat di sini. Jadi get as get ya. Jadi ini pernah kita bahas ya sebelumnya ya, bagaimana menggunakan assertion ya, type assertion
Nah, di sini kita bisa menggunakan type assertion ya, jadi get as get ya. Atau kita gunakan juga perubahan kedua ya, handle request rec.url ya, rec.method as get ya, rec.method as get. Nah, ini juga sama type assertion. Nah, di sini kita bisa lihat keterangannya. Perubahan pertama change one ya, maksudnya saya bermaksud untuk rec.method ya, saya bermaksud untuk rec.method untuk selalu ya memiliki literal type get ya, saya bermaksud untuk rec.method untuk selalu memiliki literal type get ya, menghindari kemungkinan assignment guess ya pada field itu sesudahnya. Nah, kalau kita gunakan perubahan kedua ya, maksudnya saya tahu untuk alasan yang lainnya bahwa rec.method punya nilai get ya. Oke, lalu kemungkinan kedua ya, kemungkinan kedua kita bisa menggunakan cons ya untuk convert keseluruhan objek menjadi type literal. Nah, caranya gimana? Nah, kita bisa lihat di sini cons rec url https example.com method get as cons. Nah, ini sama juga sebenarnya type assertion juga ya, tapi kita jadikan type literal. Baru kita panggil handle request rec.url, rec.method. Nah, di sini katakan as cons suffix bertindak seperti cons ya. Jadi as cons suffix ini as cons ya, bertindak seperti cons tapi untuk type system ya, meyakinkan bahwa semua properties diassign literal type ya, dibandingkan versi yang lebih umum seperti string atau number. Null and undefined ya, null and undefined. Nah, apa itu null and undefined ya? Nah, di sini katakan JavaScript memiliki dua buah nilai yang primitif yang digunakan untuk menandakan ketidakhadiran atau nilai yang tidak diinitialize, yaitu null dan undefined. Nah, di sini juga dikatakan TypeScript punya dua buah tipe yang bersesuaian dengan nama yang sama ya, Bagaimana tipe-tipe ini bertingkah laku tergantung pada apakah kita memiliki strict null check option on ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pilihannya itu misalkan ya di sini strict null check off ya, apa yang terjadi yaitu dikatakan di sini dengan strict null check off, nilai mungkin null atau undefined masih bisa diakses secara normal, dan nilai-nilai null dan undefined bisa diassign ke properti dari tipe apapun juga ya. Hal ini sama bagaimana bahasa yang lainnya yang tanpa null check, misalkan C# atau Java bertingkah laku ya. Di sini katakan ketidakadaan checking untuk nilai-nilai ini cenderung menjadi sumber utama dari bugs. Kita selalu merekomen pengguna untuk menyalakan strict null checks on jika itu cukup praktis untuk dilakukan di kode base ya. Jadi ini sebenarnya sama TypeScript direkomendasikan ya, strict null check ini dinyalakan dengan on ya, bukan off jadinya. Oke. Nah, masih null and undefined ya. Nah, kita bisa lihat strict null checks on, apa artinya di sini? Kalau kita dengan strict null checks on, ketika sebuah nilai null atau undefined, kita akan perlu untuk mengetes nilai-nilai tersebut sebelum menggunakan method stop properties pada nilai tersebut. Jadi seperti mengecek untuk undefined sebelum menggunakan sebuah optional property ya. Kita bisa menggunakan narrowing untuk mengecek nilai-nilainya yang mana mungkin null. Nah, contoh programnya itu seperti ini. Function do something ya, x string or null ya.
Nah, lalu kita gunakan narrowing, yaitu jika X sama dengan 0 ya, kita cek tidak melakukan apapun juga ya, do nothing. Tapi jika tidak ya, console.log hello X dot uppercase ya. Jadi kalau misalkan ini berupa string ya, maka dia akan mencetak ke layar hello ya, stringnya ini jadikan huruf besar semua. Nah, apa itu non-null assertion operator ya, seperti yang dikatakan di judulnya ini, yaitu postfix ya, tanda setelahnya berupa tanda seru ya. Nah, di sini katakan TypeScript juga punya sintak yang spesial untuk membuang null dan undefined dari sebuah tipe tanpa melakukan explicit checking apapun juga. Menulis tanda seru ya, exclamation mark, setelah ekspresi apapun juga secara efektif merupakan sebuah type assertion yang mana nilainya bukanlah null atau undefined ya. Nah, di sini kita bisa lihat function live dangerously x question mark, artinya di sini option ya, boleh ada boleh enggak, berupa number or null ya. Nah, di sini nggak ada error. Console.log x exclamation mark dot to fix ya, berarti di sini x-nya nggak boleh null atau undefined ya, baru bisa menjalankan function to fix. Nah, jadi di sini katakan seperti type assertion yang lainnya juga, di sini tidak mengubah tingkah laku pada saat runtime dari kode kita. Jadi penting untuk hanya menggunakan tanda seru ketika kita tahu bahwa nilai tersebut nggak bisa null atau undefined ya. Jadi X ini kalau dikasih tanda seru artinya X nggak boleh null atau undefined, itu nggak boleh ya. Enums, apa itu enums ya? Di sini dikatakan enums adalah sebuah feature yang ditambahkan ke JavaScript oleh TypeScript yang mana memungkinkan untuk menggambarkan sebuah nilai di mana bisa jadi satu dari sekumpulan nama konstan yang mungkin. Tidak seperti sebagian besar ya feature TypeScript, ini bukanlah tambahan level tipe ya ke JavaScript, tapi suatu yang ditambahkan ke bahasa dan runtime. Karena ini adalah sebuah feature yang mana kita seharusnya tahu itu ada, tapi mungkin ya ditahan dulu ya enggak penggunaannya jika kita tidak yakin ya. Jadi kita tahu nih ya, kita tahu enums itu merupakan feature ada gitu, tapi jangan menggunakan enum jika kita tidak benar-benar yakin gitu bahwa kita memang butuh menggunakan enum. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.